Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel aku yang membicarakan tentang motivasi anxiety, panic attack, terus GERD, asam lambung sesuai dengan apa yang pernah aku rasakan selama ini. Jadi yang mesti kalian tahu adalah aku bukan dokter, aku bukan pakar psikosomatik, aku bukan pakar hipnoterapi ya kayak gitu, bukan. Aku cuma sebagai penderita. Mantan penderita juga boleh, tapi masih dibilang masih menderita juga boleh. Tapi yang pasti aku mau berbagi ilmu sama kalian tentang bagaimana cara aku untuk mengendalikan si anxiety, panic attack, dan si hipokondria ya gitu-gitulah. Pokoknya segala bentuk kecemasan yang pernah aku rasakan. Semoga kita semua tambah kuat, tambah sehat, tambah berani dalam menghadapi semua kecemasan ini ya. Oke guys, di video kali ini aku seperti yang sebelum-sebelumnya menjawab komentar, dan aku pernah berjanji kepada kalian buat yang komentator-komentator bahwa kalau misalnya penjelasan itu agak panjang, aku akan membuat video. Oke. Nah, di pertanyaan pertama dari siapa nih? Yazira Art. Assalamualaikum Ibu, sehari-hari aku pundak kananku seperti kaku sampai tengkuk, kepala, hidung, lengan. Ya Allah, apa itu efek kecemasan? Ya memang gitu loh. Jadi ada yang merasa bahwa kecemasan ini kan membuat kamu jadi tegang ya, membuat kamu jadi kaku, membuat kamu jadi ketakutan. Otomatis kamu kaku, otomatis kamu tegang. Ada yang merasakan ketegangan di sebelah kiri, ada yang merasakan ketegangan di sebelah kanan, ada pula yang merasakan tidak bisa merasakan badannya, ada juga yang seperti itu gitu. Nah, kalau masalah kepala, iya kepala aku juga dari sini, leher sini kalau lagi tegang gitu ya, leher sini sampai ke kepala iya tegang. Terus hidung juga jadi berair gitu kan. Si hidung itu mengeluarkan cairan untuk melindungi dirinya gitu sebenarnya si hidung itu. Jadi kesannya kita jadi kayak pilek, jadi kayak hidungnya berair, tapi sebenarnya itu ya seperti mucus gitu, seperti hidung itu mengeluarkan cairan untuk melindungi dirinya. Kalau yang lain-lain itu kaku, iya pastilah aku juga ngerasain banget. Itu adalah sebagian dari efek kecemasan. Yang cuma yang aku tetap saranin buat kamu adalah kamu tetap harus ke dokter dulu ya, harus ke dokter dulu. Jadi karena kan sebenarnya penyakit-penyakit ini kan ya hampir sama-sama aja gitu loh gejala-gejalanya. Cuma alangkah baiknya kamu ke dokter dulu, cari tahu dulu kamu punya penyakit apa. Jadi kalau kamu cuma punya penyakit sesuatu yang seperti traumatik atau sesuatu seperti yang ya cuma sekedar asam lambung atau mah, itu juga kan bisa memicu kamu menjadi seorang yang punya anxiety disorder ya, seperti punya panic attack, bisa jadi cuma hal sekecil itu sebenarnya gitu loh. Dan itu kamu harus yakin bahwa itu tidak apa-apa, 100% aman, insya Allah aman secara medis. Segala perasaan itu, cemas, panic attack, pokoknya segala rasa itu tidak akan membuat kamu mati gitu. Ya, jadi kalau misalnya kayak kaku gitu, jadi harus gimana? Ya udah, kaku ya kamu jalan. Kamu badannya tuh dilemesin gitu loh. Misalnya kamu kepalanya kaku, ya kamu mesti begini. Kemarin tuh aku juga sempet juga gitu kaku semuanya waktu itu. Terus aku begini. Gitu ya, harus digerakin karena kan itu tegang kan, itu kaku kan, ya kaku harus dilemesin gitu aja sih. Terus pikirannya dijaga gitu ya. Aku udah pernah ngerasain kok, jadi kamu gak usah takut yang kayak gitu-gituan, biasa aja. Terus dari Pinkan FY, Assalamualaikum Bunda, saya kena gangguan anxiety psikosomatis. Sensasi yang aku rasa sekarang ini sesak napas, perut begah, tenggorokan mengganjal. Iya, aku juga pernah ngerasain itu. Sesak napas, kalau kamu sesak nafas perut, seperti yang udah pernah aku kasih tahu juga, nafas perut. Jadi pada saat kamu nafas, tarik nafas dari hidung, perutnya dikembungin. Pada saat kamu keluarin nafas, boleh dari mulut, perutnya dikempesin. Dan ingat, kamu bener-bener pikiran kamu tuh bener-bener harus ke situ gitu loh, ke nafas kamu gitu loh. Nanti nafas kamu pada saat kamu tarik kan ada dingin-dinginnya tuh di hidung. Kamu bener-bener konsentrasi dengan nafas kamu. Boleh kamu tahan nafasnya, boleh kamu nggak tahan nafasnya, itu terserah gitu loh. Terus kamu juga bisa pakai ilmu kayak hipnoterapi gitu. Caranya adalah pada saat kamu tarik nafas, udara yang masuk ke badan kamu ibaratkan itu sebagai suatu uap yang akan menggusur, yang akan menyapu semua ketakutan kamu. Kamu bisa mengibaratkan ketakutan kamu itu sebagai suatu warna juga boleh, atau sesuatu bentuk juga boleh gitu loh. Pada saat kamu tarik nafas, terus kamu tiup,
Kamu keluarin tuh yang namanya ketakutan kamu tuh, kamu keluarin. Segala anxiety, segala kecemasan kamu keluarin. Itu ilmu hipnoterapi ya sebenarnya ya gitu. Kamu keluarin, mau dalam bentuk warna, mau dalam bentuk tulisan juga boleh, seolah-olah itu kecemasan kamu apa, ketakutan apa segala macam, kamu ilustrasikan itu sebagai sebuah tulisan atau apapun boleh, terus kamu buang, keluarin gitu juga boleh gitu. Terus apalagi tadi nih, napas, perut, tenggorokan mengganjal. Iya, tenggorokan mengganjal itu karena asam lambung kamu yang naik, mungkin yang naik ke tenggorokan. Ataupun kalau misalnya asam lambung kamu tidak naik ke tenggorokan, kalau asam lambung naik ke tenggorokan itu kan GERD ya. Kalaupun itu tidak terjadi gitu, mungkin asam lambung kamu di perut memang lagi banyak. Pada saat lagi banyak itu kayak ada gimana ya, kayak ada asap-asapnya gitu. Kan dia kan sifatnya itu kan kayak lahar gitu, kayak sifatnya korosi gitu, sangat asem banget sehingga jadi panas banget gitu loh. Jadi kayak ada asap-asapnya tuh naik ke tenggorokan kamu, jadi tenggorokan kamu jadi kayak ada rasa iritasi, jadi seperti tenggorokan kamu tuh nggak enak gitu loh. Jadi kalau kayak gitu mah udah minum air panas aja yang banyak, bukan air panas ya, air anget ya, anget-anget kuku, nggak boleh panas juga, dingin nggak boleh, panas nggak boleh, jadi anget-anget kuku kamu minum aja gitu ya, supaya pikiran kamu juga tenang, supaya tenggorokannya juga enak gitu. Oke. Lalu pertanyaan yang lain dari Azani Siska. Mbak, bagaimana solusi tiap malam badan dingin dan susah tidur? Akhir-akhirnya cemas datang deh. Lalu pas bangun besoknya terlambat bangun dan badan sakit semua pas bangun. Bagaimana solusinya Mbak? Oke, kalau untuk nggak bisa tidur malam-malam karena kedinginan ya nggak usah pakai AC. Ya tidur pakai baju yang lebih hangat, yang kayak gitu sih. Tapi kalau memang kamu merasa dingin tuh sebenarnya kalau kamu punya asam lambung tuh, asam lambungnya lagi tinggi tuh. Gitu, kalau bisa sih kamu minum air hangat ya. Atau kamu misalnya asam lambungnya tinggi, misalnya kamu makannya udah kelamaan, misalnya belum makan udah 3-4 jam, ya udah kamu makan, ambil aja makanan apa aja gitu. Ya kalau aku bilang sih lebih baik nasi ya, nasi sama telur rebus misalnya gitu. Nasi makan tuh biar si asam lambungnya nggak marah-marah gitu. Terus tadi kan karena nggak bisa tidur terus cemas datang, betul. Semakin kamu nggak bisa tidur, semakin kamu begadang, itu lambung kamu tuh jadi nggak bener gitu loh. Makin banyak dia makin nyemprot asam lambungnya, apalagi tambah dengan kecemasan makin banyak lagi tuh asam lambung makin nyemprot lagi gitu. Makanya kamu ya sebenarnya sih nggak usah takut. Kamu tuh karena belum pasrah aja sebenarnya, belum menerima semua si anxiety ini. Kalau kamu mau, kamu boleh minum vitamin melatonin, itu vitamin buat tidur. Tapi kamu jangan samain dengan obat tidur ya. Apalagi kalau kamu udah pernah minum obat tidur sebelumnya, obat antidepresan, pasti beda. Ya, karena memang tidak sekuat obat antidepresan gitu loh. Tapi kalau kamu mau berani, obat antidepresannya kamu hilangin, kamu nggak minum lagi, terus kamu ganti melatonin, ya itu sih terserah kamu ya. Jadi tapi lebih baik sih kalau kamu memang udah minum antidepresan, kamu harus konsultasi sebenarnya sama dokter. Kamu balik lagi ke dokter itu, dok saya nggak bisa tidur misalnya, dok saya apa keluhan kamu gitu, kasih tahu sama dokter psikiater atau psikolog itu. Sini ada pertanyaan dari Rimbang Pandu. Apa kakak dulu juga mengalami badan gemetar, keringat, dingin, keluar terus? Iya, saya mengalami itu. Pada saat kita mengalami si panic attack, itu akan gitu tuh, badan tuh kayak tremor, bergetar, terus keluar keringat dingin, terus jantung berdegup, terus nanti kamu udah mulai ketakutan deh. Ketakutan kalau terjadi misalnya gua bakal gagal jantung, atau gua bakal stroke, atau yang kayak gitu-gitu tuh akan terjadi tuh sama kamu tuh. Terus kamu akan segera lari ke dokter gitu kan, segera lari ke UGD untuk tahu apa yang terjadi sama diri kamu. Nah kalau kamu udah kayak begitu ya gak apa-apa, kamu pergi aja ke dokter, kamu pergi aja ke rumah sakit. Tapi kalau dokter udah bilang, misalnya kamu ke dokter jantung nih, kata dokter setelah di EKG, setelah melewati diagnosa dokter, terus dokter bilang kamu tidak apa-apa, ya udah percaya gitu loh. Jadi pikirannya jangan kemana-mana. Susah cara berpikir seperti itu, tapi itulah yang aku lakukan gitu loh. Nggak ada kata-kata lain lagi selain itu, nggak ada kata-kata lain lagi. Kamu harus relax, kamu harus terima bahwa semua ini adalah sekedar sensasi fisik gitu. Terus kak, saya ibu rumah tangga berusia 48 tahun, bla 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 bla. Kalau malam udah 5 bulan ini saya nggak bisa tidur siang maupun malam, nggak ada rasa ngantuk. Aku juga pernah begitu, nggak bisa tidur siang, nggak bisa tidur malam, tapi badan tuh kayaknya kuat aja, badan tuh kayaknya ada tenaga aja gitu. Aku juga pernah merasakan hal itu. Kalau sensasi asam lambung setiap hari itu udah bergantian, sudah tak dihiraukan lagi.
Tapi yang saya takutkan itu kalau badan lemas, gemetar, saya udah nggak berdaya, apa saya perlu ke psikiater? Nah ini ditanya lagi nih, bahasa psikiater. Jadi gini, kamu salah kalau kamu merasa bahwa udah sensasi asam lambung, si asam lambung udah gak dihiraukan lagi, tapi yang aku takut adalah si sensasi ini. Itu kamu salah gitu loh. Apalagi kalau kamu emang tercipta si anxiety ini, tercipta si panic attack ini karena asam lambung, nggak bisa gitu. Jadi asam lambung itu akan menyemprot pada saat kamu salah makan, atau kamu salah konsumsi minuman, atau kamu terlalu berpikiran negatif, kamu terlalu cemas. Nah itu jadi saling timbal balik nih gitu loh. Jadi kamu salah kalau kamu bilang asam lambung udah nggak aku hiraukan lagi. Nggak bisa. Justru kamu cemas itu karena ada sesuatu yang tidak nyaman di badan kamu, sehingga sesuatu yang tidak nyaman di badan kamu itu mengirim signal ke si amigdala, ke otak yang kerjaannya mengirim rasa cemas dulu gitu loh. Nanti pas udah si amigdala ini menangkap signal itu, akhirnya si amigdala kirim rasa cemas ke kamu. Itu yang jadi masalah. Jadi kamu salah, kamu benerin juga lambung kamu, harus dibenerin gitu. Makanannya kamu bener-bener jaga. Kalau aku dulu bener-bener lagi sensitif, makanan aku tuh nasi 3/4 bubur, nggak bubur banget, 3/4 bubur plus telur rebus. Itu aja selama berhari-hari tuh aku makan kayak begituan gitu. Terus ya kalau kamu mau minum obat untuk lambung, ya bagusnya kamu ke dokter sih. Dokter nanti akan kasih entah mungkin lansoprazol atau omeprazol yang kayak gitu deh, keluarga zol gitu kamu dikasih. Atau kalau kamu berani, kamu minum obat kampung aja sih, obat-obat warung, misalnya Promah atau Antasida. Atau kalau gasnya tinggi, kamu bisa ditambah dengan gas trucid, kamu bisa tambah dengan itu gitu. Jadi kamu salah kalau kamu tidak hiraukan si asam lambung itu. Enggak, itu justru tercetus karena ada rasa di dalam diri kamu gitu loh. Ada lagi orang yang anxiety karena lain lagi, misalnya kamu dapat kabar dari tetangga, misalnya ada seseorang yang meninggal, atau ada kabar yang membuat kamu jadi kesel gitu, misalnya ya apa aja macam-macam gitu, kabar yang membuat kamu menjadi tidak enak diri, sehingga kamu tuh si anxiety. Nah si anxiety itu jadi pencetus si asam lambung gitu. Itu biasanya bertimbal balik. Jadi jangan sampai nggak dihiraukan asam lambungnya, harus dibenerin tuh asam lambung gitu. Terus dari Awin Batara, pagi ini aku keliengan banget mbak, takut pingsan, takut mati. Saya rutin minum obat, tadi kan lagi ngomongin obat psikiater yang tadi si Mbak Rimbang Pandu itu ya, apa saya perlu ke psikiater? Terserah kamu. Saya nggak bilang kamu nggak boleh ke psikiater, boleh aja, silahkan. Kalau menurut kamu perlu psikiater. Kalau kamu pengen tahu tentang bagaimana aku pernah ke psikiater, pernah psikolog, dan bagaimana aku cara minum si obat antidepresan, kamu bisa nonton video aku yang berjudul pengaruh obat antidepresan buat aku di channel aku ini. Kamu cari-cari aja, ada kok pengaruh obat antidepresan buat aku gitu, ada. Kamu lihat di situ. Jadi kamu bisa jadi pertimbangan kamu mau ke psikiater atau enggak, itu buat jadi pertimbangan ya buat kamu ya. Nah terus dari Awin Batara, pagi ini keliangan banget mbak, takut pingsan, takut mati. Ya itu karena ada sensasi fisik kan di kamu kan. Nggak mungkin kalau nggak ada sensasi fisik kamu tiba-tiba ketakutan seperti itu. Tiba-tiba si amigdala ngasih signal-signal ketakutan gitu, jarang gitu ya, kayak gitu ya. Terus saya minum rutin obat psikiater, 1 hari mau mencoba lepas aja langsung datang tuh sebuah sensasi. Iya, karena kamu tuh udah ketagihan dengan obat psikiater itu. Dalam artinya ketagihan itu begini loh, kamu udah merasa nyaman. Kamu merasa bahwa kalau nggak ada obat psikiater aku akan mengalami ketakutan yang sebelumnya gitu kan. Misalnya aku akan mengalami panic attack, aku akan mengalami rasa-rasa yang takut mati lah segala macem gitu. Itu kamu udah merasa kamu tuh edik udah sama obat itu. Kamu merasa kalau nggak ada obat itu kamu pasti akan keliengan, kamu pasti akan anxiety disorder, kamu pasti akan panic attack gitu. Kamu udah meyakini itu duluan. Jadi untuk merubah habit ini, untuk tidak mengkonsumsi lagi, ya kamu bisa nonton deh video aku yang itu juga tuh pengaruh obat antidepresan buat aku gitu. Tapi ada sedikit omongan nih ya, ibaratnya itu tergantung kamu cara berpikir sebenarnya. Coba deh kamu mikir, masa kamu takutnya mati? Untuk mati itu kan perlu sesuatu yang wah gitu ya. Misalnya ya itu sakit jantung atau sakit apa, atau amit-amit naudzubillah menjadi kecelakaan berat di jalan gitu kan. Sesuatu yang memang bisa mematikan gitu. Sedangkan rasa cemas ini, rasa ketakutan kamu tidak akan membuat kamu mati. Terus nih Awin Batara ini tulisan kamu sendiri nih ya.
1 hari mau mencoba lepas dari obat antidepresan aja langsung datang tuh semua sensasi. Berarti kamu udah menyadari bahwa kamu tuh bener-bener edik dengan obat itu. Kamu takut sensasi datang sehingga kamu minum obat itu kan, gitu. Terus terutama keliengan, iya keliengan itu ya itu karena kali kamu udah salah satu sensasi dari ketakutan itu ya memang keliengan, gitu loh. Jadi si amigdala itu mengirim signal seolah-olah kamu mungkin lagi ada di, kalau keliengan tuh di mana ya, lagi ada di kapal atau kamu lagi ada gempa bumi gitu loh. Salah signal yang dikirim sama si amigdala gitu. Itu sensasi fisik. Terus gimana ya caranya menghadapi semua sensasi yang datang? Kamu terima aja semua sensasi yang datang, itu akan lewat sendiri. Semakin kamu berani menerima segala sensasi. Pada saat kamu keliengan, ya udah gue keliengan. Pada saat kamu sesak nafas, kamu tinggal pakai nafas perut aja. Kalau kamu keliengan, ya udah kamu bisa bawa lari loh. Kalau aku bawa lari loh kalau lagi keliengan gitu. Dan aku yakinkan bahwa ini memang gue lagi sensasi, tapi Allah selalu bersama aku. Ya kamu agamanya apa terserah, ya kamu bilang pokoknya Tuhan bersama aku. Kamu yakinkan diri kamu bahwa tidak akan ada yang bisa membuat kamu mati kecuali Tuhan. Gak ada lagi gitu. Gak ada lagi, cuma Tuhan aja. Sensasi ini, kecemasan ini, rasa ini tidak akan membuat kamu mati. Tidak akan. Gak ada bedanya kok sama rasa lapar, rasa cemas, rasa lapar, rasa haus, rasa takut, rasa jatuh cinta, rasa sayang. Itu kan semua rasa. Semua masalah rasa tidak akan membuat kamu mati. Semua rasa itu sama aja. Itu membuat rasa juga. Coba pada saat kamu jatuh cinta, kamu akan deg-degan kan jantungmu kan. Tanpa kamu sadar tangan dingin, tanpa kamu sadar kaki dingin. Atau pada saat kamu wawancara pekerjaan yang sangat kamu inginkan gitu, sangat kamu pengen banget gitu kerjaan itu gitu loh, sesuai banget dengan karakteristik kamu. Pasti kamu deg-degan kan, kamu gugup kan. Ada rasa deg-degan, jantung terus dingin, tangan dingin, kaki. Itu kan sama aja sebenarnya dengan rasa cemas kamu yang kamu rasakan sekarang, dengan rasa panik yang kamu rasakan sekarang ini. Gitu. Terus bagaimana cara kamu supaya kelihatan gak deg-degan depan orang, supaya kelihatan gak nervous? Kamu kan harus terima. Kamu tarik napas, kamu keluarin napas. Ini sama aja kok cara kerjanya. Gitu. Yang membuat kamu cemas pada saat kamu wawancara pekerjaan, pada saat kamu mau ngomong sama perempuan, misalnya kamu diterima cintanya atau enggak, itu kan sama, yang ngirim juga si amigdala. Rasa cemas, rasa deg-degan, itu amigdala semua yang ngirim. Jadi terima aja. Selama kamu tidak bisa nerima, itu akan terus-terusan si amigdala itu ngirim signal kecemasan sama kamu. Gitu ya. Jadi terima aja. Tuh kamu aja tahu di sini nih. Untuk gimana ya caranya menghadapi semua sensasi yang datang tuh. Kamu lihat video-video aku yang lain deh, sensasi-sensasi, bagaimana cara menanggulangi sensasi kayak yang panic attack atau apa. Tapi sekarang di sini gini deh. Untuk menghadapi semua sensasi ya kamu harus terima, ya kan? Terus kamu dengan cara pernapasan, terus dengan cara kamu misalnya menggerakkan badan kamu, jalan sana, jalan sini gitu. Dengan cara menerima, ya udah gue lagi sensasi ya nggak apa-apa gitu. Jadi untuk menghadapi semua sensasi itu banyak banget jalannya. Tapi yang paling penting adalah kamu terima. Cuma kalau kamu pengen tahu bagaimana menghadapi sensasi-sensasi, ya kalau aku ngomongin dibahas di video ini juga nanti kepanjangan videonya, kamu bisa ngeliat video-video aku yang lain yang sebelum-sebelumnya yang ada di channel aku. Kamu tinggal lihat aja di situ, banyak cara menanggulangi sensasi sehingga kamu bisa pada saat sensasi itu datang ya udah biasa aja gitu. Kalau kamu udah biasa aja, sensasi itu jadi males datang, tahu kayak begitu. Kalau yang aku rasain di badan aku ya begitu, lama-lama sensasi itu males datang. Kenapa? Karena udah bukan sesuatu yang aneh lagi gitu di badan kamu. Kamu udah nerima semua sensasi itu, sehingga si amigdala juga udah males ngirim-ngirim signal kecemasan. Dia akan cari, nanti mungkin kalau dia mau ngirim sensasi lagi, dia akan cari apalagi ya yang bisa gue bikin dia ketakutan gitu tuh kayaknya tuh si amigdala itu gitu. Jadi kalau kamu udah makin terima sensasi, ya si amigdala itu jadi udah males gitu ngirim kamu sensasi gitu loh. Oke, sampai di sini dulu guys. Udah banyak banget ya. Udah berapa menit gitu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.